berintegritas dan orang yang cerdas, memahami masalah dan memiliki komitmen untuk mencari solusi bagi masalah bangsa dan negara yang tidak sedang baik-baik saja. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, seorang pemimpin tidak boleh terintimidasi, tidak boleh tersandra oleh oligarki. Seorang pemimpin hanya boleh disandra oleh kepentingan rakyat. Dan kita semuanya menyaksikan capres kita, Mas Anies ini adalah orang yang telah mengikrarkan dirinya tidak tersandra oleh oligarki, hanya tersandra oleh kepentingan rakyat. Daerah istimewa Yogyakarta ini, tingkat penerimaan pasangan Amin ini kita lihat luar biasa, tidak seperti yang kita bayangkan. Baik di Sleman, Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo dan kota Yogyakarta, marilah kita tanpa ragu-ragu memenangkan pasangan Amin ini dalam satu kali putaran di daerah istimewa Yogyakarta dan Indonesia. Wabil khusus Bapak Bupati Bantul, Pak Haji Abdul Muslim, terima kasih tadi sudah memberikan sambutannya. Kalau tidak salah ini pertama kali ada bupati mau datang acara seperti ini. Iya. Biasanya itu minta ketemunya, Mas kita ketemu tapi jangan difoto ya. Mas ketemunya sesudah acara ya. Ini malah nyambut coba. Wah, kurang kejuan apa coba ini? Istimewa. Iya. Entah kenapa sekarang kok ada rasa takut ya. Iya. Hanya di Jogja keberanian itu selalu tetap hidup. Ini namanya Bupati Bernyali Tinggi. Bupati Bantul atas nama Muhammad Musleh, orang pertama yang berani datang ke acara Anies Baswedan. Apalagi sampai memberikan sambutan dukungan. Selama ini para bupati dan aparat lainnya keder kalau datang ke acara Anies Baswedan. Maklumlah, takut dicopot jabatannya. Negara sudah rusak seperti ini, kok masih takut menyuarakan kebenaran? Takut amat sih sama urusan pekerjaan? Harusnya punya keyakinan dong. Kalau dipecat jadi aparat, masih banyak pekerjaan yang lain. Buat apa mempertahankan jabatan, tapi harus mendukung pemimpin yang zalim seperti itu? Sama saja Anda mementingkan kepentingan pribadi, tapi tidak memikirkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Saya yakin kalau Bupati Bantul ini dipecat dari pekerjaannya, tidak akan kelaparan. Saat inilah memang ujian bagi aparat dan ASN untuk mendukung kebenaran. Bagi orang yang cerdas dan jujur, pasti berani keluar dari tekanan manapun. Menanggapi video kedua, pasca memecat Ketua PWNU Jatim, Yahya Kholil getol mengkampanyekan Jokowi di Lirboyo Kediri. Menurut saya, ucapan Anda itu benar, tapi hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan. Sama sekali tidak memikirkan kesejahteraan rakyat. Membangun IKN, jalan tol, kereta cepat, nanti yang dapat nama adalah Jokowi. Kemudian proyeknya dibuat korupsi berjamaah. Setelah itu, kalau hasil dari infrastruktur tidak cukup untuk bayar hutang negara, ujung-ujungnya pajak dinaikkan, harga kebutuhan mahal, rakyat lagi yang jadi korban. Ingat ya, Kiai Dungu Yahya Kholil, negara maju belum tentu rakyat sejahtera. Sebaliknya, rakyat sejahtera belum tentu negara maju. Kalau Anda pro Jokowi, ya jelas pilih negara maju tapi rakyat kelaparan. Dasar penjilat dungu. Makanya saya sejak awal saya setuju dengan IKN. Maka saya pilih pengukuhan PBNU di Balikpapan.
untuk mendukung IKN. Ya, saya tidak habis mengerti ini yang nolak ini karena tidak paham ya, atau karena ini penting. Maka saya tertarik dan saya setuju, terus Pak setuju dengan strategi yang dipilih oleh Pak Jokowi untuk membangun food estate, membangun industri produksi bahan makanan secara besar-besaran. Selama ini orang mengkritik bahwa dicoba beberapa kali gagal. Kalau gagal itu menurut saya soal teknis. Kalau kita perbaiki teknisnya, teknologinya dan sebagainya bisa berhasil. Tapi kita harus memacu produksi pangan secara besar-besaran secara dalam negeri supaya kita mandiri secara. Pemerintah Pak Jokowi itu bikin strategi hilirisasi. Ratusan kardus berisi logistik pemilu 2024 untuk kebutuhan 5 kabupaten kota di Kepulauan Nias berhasil diamankan petugas dan akhirnya dibongkar. Ironisnya, kedatangan ratusan logistik pemilu ini tidak diketahui sama sekali oleh KPUD dan Bawaslu di masing-masing kabupaten kota. Ratusan kardus berisi logistik pemilu ditempatkan di sebuah gudang ilegal. Pengungkapan ini berdasarkan informasi dari warga perihal aktivitas mencurigakan di sebuah gudang kecil di Jalan Yosudarso, Kota Gunung Sitoli. Ada dugaan bahwa terkesan ini sedang berada di salah satu rumah penduduk yang kami juga sempat mewawancarai tadi pihak yang punya rumah ini. Beliau mengatakan bahwa ini hanya tujuan sementara dan rencana besok akan dilangsir di Istiqlal. Namun sebagaimana peraturan atau ketentuan yang berbau mengenai logistik ini tidak bisa dilakukan di tempat manapun. Dia seharusnya itu berada di gudang logistik resmi yang sudah ditetapkan oleh KPU. Pihak Bawaslu dan kepolisian meminta seluruh logistik tersebut langsung dievakuasi ke gudang KPUD di 5 kabupaten kota. Sejauh ini, pihak Bawaslu sendiri belum bisa memastikan pendistribusian logistik ini apakah sudah melalui jalur resmi atau sengaja disembunyikan di sebuah gudang ilegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin pada tanggal 28 Desember 2023, KPU telah mengumumkan pemutahiran data pemilih pemilu tahun 2024. Tetapi terdapat ratusan ribu warga negara Indonesia di Malaysia masih juga belum terdaftar. Kami menilai dan menduga faktor kesengajaan oleh PPLN Malaysia untuk memainkan suara ke salah satu paslon ataupun partai tertentu. Kami ALMI sudah mengadukan perihal ini ke Panwaslu Malaysia. Kami tetap menuntut ratusan ribu warga negara Indonesia di Malaysia mendapatkan hak pilihnya. Tolong dibantu dan jangan mempersulit kami untuk menggunakan hak pilih. Kami berharap kejadian-kejadian di masa silam itu di tahun 2019 menjadi pelajaran bagi PPLN Malaysia untuk lebih berhati-hati dan bekerja secara jujur dan adil. Apresiasi kami berikan kepada Panwaslu Indonesia karena sudah menerima laporan kami dan kami berharap laporan kami ditindaklanjuti dan ratusan ribu warga negara Indonesia mendapatkan hak konstitusionalnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waktu itu kejadiannya di daerah Guci ya, Tegal. Subuh jam 4:15 kalau nggak salah, atau setengah 5 lah, sekitar setengah 5. Waktu itu saya kebetulan syukur alhamdulillahnya sudah standby di depan kamar Bapak. Memang hotelnya relatif tua. Sudah tua gitu. Tapi memang dari sisi pemandangan alam gitu bagus. Nah, waktu itu saya standby di depan dan modelnya itu pintu, lalu juga ada ruang tamu sedikit, kamar mandi, baru kamarnya di dalam. Saya standby di depan, tiba-tiba Bapak itu chat, Gian, terus saya bales, iya Pak,
Lalu nggak lama dia balas lagi, Gian posisi di mana? Saya posisi standby di depan kamar bapak. Bisa masuk ke dalam sebentar? Oh iya bisa pak. Saya ketok lah pintu kamarnya. Biasanya saya tuh standby jam 5, tapi nggak tahu kenapa kali itu saya standby lebih cepat gitu loh. Standby lebih cepat. Nah karena biasanya bapak keluar tuh jam 5 atau jam 5 lewat di kegiatannya. Begitu saya masuk ke dalam, saya ketok, loh kok nggak ada yang nyaut, bapak nggak nyaut. Saya panggil Pak Anies. Saya buka, oh pintunya nggak dikunci. Saya cari, loh muter-muter saya kok nggak ada gitu. Tiba-tiba dari di dalam kamar mandi ada suara, Gian, oh iya pak, Gian jadi begini. Tadi setelah saya slot kuncinya, sepertinya saya lupa bahwa kunci ini ternyata sudah relatif lebih lama sehingga agak sedikit macet. Jadi sekarang saya sulit untuk membuka dari dalam. Gian bisa tolong bantu masukkan kuncinya. Saya masukkan kuncinya dari bawah, Gian buka dari luar ya. Bapak bilang, dalam hati saya Pak, Bapak tinggal bilang saya kekunci, tolong bukain. Iya juga. Bapak sempat-sempatnya ngomong panjang banget ya. Itu karena Bapak itu memang begitu. Dia itu selalu tidak enakan ke orang. Iya. Padahal kita nggak apa-apa juga ya. Nggak apa-apa juga. Saya kekuncinya gitu. Dan to the point-nya beliau ya itu to the point-nya beliau gitu. Jadi itu sudah batas klimaksnya beliau untuk to the point seperti itu. Ya sudah, saya ambil kuncinya dari bawah, saya lihat, loh, ini lubang kuncinya sudah karatan dan kuncinya sendiri sudah karatan. Akhirnya saya bilang, Pak, izin mundur sedikit supaya saya bisa dobrak pintunya. Saya bilang, pintunya sudah sulit ini untuk dibuka kuncinya. Beliau malah nanya, harus begitu ya? Iya Pak, kalau enggak Bapak nggak bisa keluar. Sayang nanti pintunya. Bapak masih mikirin sayang pintunya. Sayang nanti pintunya. Lalu akhirnya saya ingat dulu waktu zaman sekolah saya suka bandel gitu pulang malam. Saya suka bawa kunci serep. Itu suka saya lilin-lilinin gitu. Saya balurkan lilin supaya licin biar gampang bisa buka kunci. Nah saya ingat, oh ini mungkin perlu diakalin juga. Saya cari ada lilin, saya balurkan lilin. Begitu saya buka, alhamdulillah bisa kebuka. Nah begitu saya buka pintunya, itu asap udah keluar. Asap beliau mungkin mandi pakai air panas kali ya, ya gitu. Jadi kan di dalam udah beruap, asap uap itu keluar ngebul, kayak nabun gitu. Saya bilang, Pak, syukur alhamdulillah ini bisa kebuka, kalau enggak udah pingsan di dalam, Pak. Terus dengan ekspresi polosnya dia senyum lebar, saya bilang terima kasih ya Gian. itu kejadian saya. Jadi ngedobrak pintunya terselamatkan. Pintunya terselamatkan. Itu salah satu kejadian lucu ya.